Halo guys, Pintu Kartel di sini. Pada pembahasan film kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang mengisahkan tentang perjalanan para monster untuk mendapatkan energi listrik di kota mereka. Namun semua itu harus mereka hasilkan dengan cara menakut-nakuti anak manusia. Dengan beberapa tingkah konyol dari setiap monster pada film ini, berikut adalah alur cerita film Monster Inc. Oh ya, sebelum gue mulai, gue ingin kalian sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film animasi seperti ini. Oke lah, pintu kartel sudah dibuka. Yuk nonton alur cerita filmnya sampai habis. Film diawali dengan seekor monster yang sedang menjalankan sebuah simulasi menakut-nakuti anak manusia. Simulasi itu dipimpin oleh Henry sebagai penanggung jawab. Dia dengan ketus menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh membiarkan pintu terbuka saat menakuti anak kecil, karena bagi mereka, sentuhan anak manusia merupakan sebuah hal yang beracun dan sangat mematikan. Nah, gue jelasin nih. Ketakutan yang dibuat oleh para monster ke anak-anak merupakan sebuah energi kehidupan yang bisa menghidupkan seluruh kota monster ini. Jadi kehidupan mereka sangat bergantung pada teriakan ketakutan anak manusia. Pagi harinya seekor monster yang bernama Sullivan, ya kita panggil aja Sally biar gampang nyebutinnya, terlihat kalau dia sedang melakukan persiapan bersama Mike sebagai pelatihnya. Mereka berdua adalah tim menakut-nakuti terbaik di tempat kerja mereka, yaitu Monster Inc. Corporation. Setelah itu mereka pun menuju ke kantor dengan berjalan kaki. Setibanya di perusahaan itu, mereka berdua sangat populer di kalangan para monster. Di balik ketenaran tersebut, mereka juga memiliki rival yang bernama Randall. Sebelum melakukan pekerjaan, Mike pun menemui Rose yang memberikannya daftar anak-anak yang ingin mereka takut-takuti. Di sini Mike berperan sebagai asisten Sally. Dan ketika pintu sudah mulai tersambung, para monster menakutkan pun datang untuk mulai melakukan tugas mereka. Okay, people, Eastern Seaboard. Ketika itu Sally berada di peringkat atas leaderboard. Ya, bisakah Sally mempertahankan posisinya? Satu persatu pintu pun terganti. Setiap monster mengumpulkan teriakan anak-anak yang mereka takut-takuti. Jika ada anak manusia yang tidak takut, maka petugas reparasi akan menyegel pintu tersebut dan menghancurkannya. Di sini Sally masih menjadi yang terbaik di antara mereka. Namun karena peraturannya sudah sangat jelas, benda dari manusia sekecil apapun yang masuk ke dalam dunia monster akan ditindak tegas dan ditangani langsung dengan CDA atau Child Detection Agency. Karena kejadian itu, para monster harus diistirahatkan. Tak lama dari situ, Sally pun mendapatkan tugas dari Henry untuk mengajarkan anak baru bagaimana cara menakut-nakuti. Singkat waktu, pekerjaan mereka pun telah selesai. Sally dan Mike memiliki rencana mereka masing-masing setelah bekerja. Mike akan merayakan ulang tahun pacarnya yang bernama Sallyan. Sedangkan Sally menyelesaikan laporan yang masih belum diselesaikan oleh Mike hari ini. Akan tetapi setibanya Sally di ruangan kerja, dia melihat sebuah pintu yang masih aktif. Lantas di sanalah untuk pertama kalinya Sally bertemu dengan Boo. Rupanya yang mengaktifkan pintu itu dengan sengaja adalah Randall. Sally yang sudah sangat ketakutan, dia pun pergi ke ruangan ganti untuk membersihkan tubuhnya dari benda manusia. Sedangkan Boo yang tidak merasa takut sama sekali, dia pun masih menempel dan mengikuti Sally kemanapun dia pergi. Di saat Sally ingin mengembalikan Boo ke dalam kamarnya, pintu itu sudah dinonaktifkan oleh Randall. Dengan rasa panik, Sally mendatangi Mike yang saat ini sedang merayakan ulang tahun bersama kekasihnya di sebuah restoran. Lantas dari cerita yang diberikan oleh Sally, Mike berasumsi bahwa Randall ingin menambah poin yang tertinggal oleh Sally di leaderboard. Dan karena itulah seorang anak manusia bisa masuk ke dalam
dalam kota monster. Karena hal itu membuat kacau sebagian kota. Beritanya pun langsung tersebar di berbagai media. Dan ini merupakan serangan anak pertama dalam sejarah kota monster. Ketika sedang diwawancara, banyak monster yang melebih-lebihkan, seperti anak itu memiliki kekuatan super lah, atau apapun itu. Tapi karena memang sama-sama nggak tahu, Mike dan Sally juga terus berteriak ketakutan mengatasi anak yang tidak berbahaya itu. Sehingga tangisan Boo membuat mereka hampir tertangkap oleh CDI. Ooh, nice bear. Oh, he's a happy bear, and he's not crying, and he's a shit. Beruntung Mike berhasil menenangkannya. Tanpa mereka ketahui, tangisannya membuat energi di kota mereka terpenuhi. Sedangkan tawaannya malah menghasilkan sumber energi yang lebih banyak. Setelah itu keadaan pun mulai membaik ketika Sally mengendalikan Boo menggunakan alat menggambar. Tak lama terlihat mata Boo yang telah kelelahan karena asiknya malam ini. Tetapi Boo masih merasa ketakutan dengan pintu yang ada di depannya. Dikarenakan dia membayangkan sosok Randall yang datang menakut-nakutinya. Karena hal itu, Sally menenangkan Boo dan memastikan kalau nggak ada monster satupun yang akan keluar dari pintu lemarinya. Sejak saat itu, Sally menganggap kalau Boo tidak berbahaya sama sekali. Dia pun berinisiatif mengajak Mike untuk mengembalikan Boo kembali ke pintu tempat dia datang. Mike awalnya nggak terima dengan ide Sally. Namun Sally memberikan kostum kepada Boo hingga mereka bisa membawa Boo dengan bebas masuk ke dalam perusahaan. Di dalam sana, terlihat kalau anggota CDA sedang memastikan keadaan. Saat itu kostum monster buatan Sally berhasil mengecoh mereka semua. Henry juga menganggap kalau semua ini masih berjalan dengan normal. Singkat cerita, pada malam harinya, Sally dan Boo menjadi semakin dekat. Di sana mereka bertemu dengan Randall dan asistennya. Dan karena merekalah penyebab seorang anak manusia berhasil masuk ke kota monster. Saat itu Sally dan Mike kembali ke ruang menakut-nakuti. Di sana Mike berteriak ingin cepat-cepat mengembalikan Boo ke kamarnya. Hal itu membuat perhatian bagi para monster yang lainnya dan membuat Boo kembali menghilang. Saat itu Mike membaca surat kabar dari Randall. Setelah membaca surat kabar, Randall pun menyadari tentang anak tersebut. Gak pakai lama, dia pun segera menangkap Mike dan mengancam agar mengembalikan anak itu setelah jam istirahat. Di lain tempat, Boo masih terus berlari bersembunyi dari Sally. Di sini Sally menyangka kalau Boo masuk ke dalam tempat pembuangan. Sally pun mengejarnya ke dalam sana dan melihat hal yang buruk terjadi kepada Boo. Di lain tempat, Mike terus berteriak sambil memanggil Sally. Ketika itu Sally menunjukkan potongan sampah yang dia anggap itu adalah Boo. Tapi mereka salah. Terlihat kalau Boo masih baik-baik saja dan dia sedang berjalan bersama anak-anak monster yang lainnya. Ooh, oh, you're right. I'm so worried. Let's go. Mike, let's Lassie! Yeah. My, what an affectionate father. Step aside, kid. We're in a... Setelah menemukan Boo, Mike langsung membawa mereka ke pintu kamar Boo yang sudah disiapkan oleh Randall. Akan tetapi di dalam kamar itu Randall sudah menyiapkan perangkap untuk menangkap Boo. Tapi tanpa sepengetahuannya, ternyata yang dia tangkap adalah Mike. Di sana Sally dan Boo hanya bisa mengintip dari bawah meja saat Mike dibawa. Lantas mereka pun segera mengejar Randall sampai ke sebuah pintu rahasia yang ditemukan oleh Boo. Jalan rahasia itu membawa mereka ke dalam lorong dan sampai ke sebuah ruangan. Dan di sanalah Sally melihat Randall. Namun mereka juga kaget setelah tahu kalau yang ada di dalam kotak itu adalah Mike. Ternyata di sini rencana Randall adalah menyedot semua teriakan anak itu. Dan hal itu dia lakukan agar bisa mengalahkan Sally. Beruntung Sally dan Boo berhasil menghentikan mesin itu dengan mencabut colokannya. Kemudian mereka pun menangkap asisten Randall untuk menggantikan Mike. Tonight was victims of his evil plot. Get out of here now! We can start a whole new life. Setelah itu mereka bertiga segera kabur dari sana. Sally berencana untuk memberitahukan hal tersebut kepada Henry. Tapi sebelum itu, Sally diperintahkan untuk melakukan simulasi menakut-nakuti kepada para junior.
Dan tanpa sengaja hal itu membuat Bu ketakutan. Henry pun menyadari kalau makhluk yang ada di balik kostum itu adalah anak manusia. Di sini Mike mencoba menjelaskan kepada Henry kalau anak itu tidak berbahaya sama sekali. Dan yang membuat anak itu keluar adalah Randall dan bukan mereka. Di sini Bu masih merasa sangat takut kepada Sally. Ditambah lagi Henry juga ingin menuntaskan masalah ini di Monster Inns. Lantas dia pun menurunkan sebuah pintu besi. Lalu dia pun memasukkan mereka berdua ke dalam sana. Oh, what a great idea going to your old pal wanted to. No, 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 no! Faktanya Henry bekerja sama dengan Randall yang akan menyedot semua inti teriakan dari anak-anak manusia. Di lain tempat, ternyata Mike dan Sally terdampar di Gunung Himalaya dan bertemu dengan monster lokal yang mirip seperti Yeti. Saat berada dalam goa, Mike menyalahkan Sally karena membuat mereka sampai terbuang ke tempat ini. Sementara Sally masih menyesal membuat Bu takut karena raungannya. Di sini Mike terus-menerus menyalahkan Sally, namun Sally sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Lantas dia pun berencana untuk turun dari gunung dan pergi menuju ke desa terdekat melalui badai salju. Hey, I got more snow cone. Nggak pakai lama, dia pun langsung turun menerjang badai salju seorang diri. Lantas singkat waktu, Sally menemukan pintu yang membuatnya sampai ke perusahaan. Setelah itu dia pun berlari mendobrak masuk ke dalam ruangan rahasia dan menyelamatkan Bu dari mesin penyedot teriakan. Di sana Randall langsung mencegah Sally dengan menghajarnya. And our friendship. I know, kid. He's too sensitive. I'm being attacked. Yes, I do. I was just mad. That's all. I needed. Dan saat itu pula, Mike pun datang ke hadapan mereka, kemudian berhasil mengembalikan keadaan. Setelah itu Sally dan Mike segera membawa Bu menuju ke pintunya untuk mengembalikannya. Dan dengan bantuan Celia, Randall tertahan di antara kerumunan para monster. Namun tidak sampai di situ, dia pun terus mengejar mereka melalui pintu-pintu portal di sana. Be sick. I'm gonna be sick. Lantas semua pintu pun kembali ke tempatnya, termasuk pintu kamar Bu. Di sini Sally teringat bahwa tawaan Bu menghasilkan energi yang bisa mengaktifkan semua pintu secara otomatis. Lantas kemudian mereka pun masuk ke berbagai pintu untuk menghindari Randall. Berbagai pintu, berbagai tempat, mereka semua jelajahi. Namun Randall berhasil mendapatkan Bu dan menjatuhkan mereka berdua. Tapi untungnya Sally masih berjuang keras untuk mengejar Bu. Di sana Bu berusaha melawan Randall untuk menyelamatkan Sally. Setelah berhasil, mereka pun melemparkan Randall ke salah satu pintu. Setelah semua petualangan itu, Mike dan Sally ingin mengembalikan Bu ke kamarnya. Di saat yang sama, Henry membawa beberapa anggota CDA untuk menangkap mereka. Namun sekali lagi, Mike berhasil mengecoh mereka agar Bu dan Sally bisa membawa pintu tersebut. Di sini Henry menyadari tipuan itu. Lantas karena hal itu, Sally memancing Henry sampai ke ruang simulasi tanpa sepengetahuannya. Di sini Henry mengakui semuanya. Henry menganggap kalau Bu terlalu banyak mengetahui tentang kota monster. Dia juga merasa kalau zaman sudah berubah. Banyak anak-anak yang tidak takut lagi dengan para monster. Oleh sebab itu, Henry pun mengambil jalan pintas dengan menghisap inti dari semua teriakan anak-anak itu. Dan hal itu dia lakukan dengan menggunakan mesin agar mempertahankan Monster Inns. Lantas dengan ide cerdas itu, Mike mengatur rencananya bersama dengan anggota CDI. Lalu semua kekejaman Henry pun terbongkar. Secara mengejutkan, di hadapan mereka datang seorang monster yang bernama Rose, yaitu seorang petinggi CDI. Rupanya Rose sudah menyamar selama bertahun-tahun untuk menangkap Henry dan mendapatkan semua bukti tersebut. Dan sekarang mereka harus bisa melepaskan Bu kembali ke kamarnya lalu menghancurkan pintunya. Di dalam sana, Bu mengajak Sally untuk bermain bersamanya. Bu juga menunjukkan beberapa mainan kepada Sally. Namun Sally tidak bisa berlama-lama. Dia pun langsung keluar dan menutup pintu itu. Sebagai seorang anak kecil, Bu mengira kalau mereka masih bermain-main. Namun ketika dia membuka pintu itu, dia tidak melihat Sally bersembunyi di balik pintu itu. Singkat cerita, ini hanyalah menjadi kenangan bagi Sally karena pintu Bu sudah dihancurkan.
dan yang tersisa hanyalah serpihan dari sisa-sisa pintu Bu. Di sisi lain, Henry berhasil ditangkap oleh CDI dan beberapa karyawan tidak dapat bekerja lagi di Monster Inc. Lantas tak lama, Sally memiliki sebuah ide. Sebagai pemimpin yang baru, Sally juga memiliki peraturan baru. Kini para monster tidak harus menakut-nakuti, tetapi mereka hanya membuat anak-anak tertawa untuk mengisi energi kota monster. Karena faktanya, kekuatan tertawaan dari anak-anak lebih besar 10 kali lipat daripada membuat mereka ketakutan. Di balik itu semua, Sally masih menyimpan potongan terakhir pintu Bu. Lantas sebagai hadiah kepada Sally, Mike menyambung semua potongan pintu Bu yang telah hancur. Ketika Sally membuka pintu itu, dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Sebelum gue tutup, gue ingin kalian sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film animasi seperti ini. Oke lah, Pintu Kartel di sini. See you in the next film.